Selamat datang kembali di channel Six Universe. Pada video kali ini, kita akan membahas siapa Azazil dan dari mana asalnya. Sebelum kisahnya dimulai, ada kala baiknya Anda subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe, Anda telah mendukung saya dalam menyebarkan kisah-kisah Islami. Azazil adalah nama asli iblis. Dulunya Azazil ini adalah nama pemberian Allah. Azza yang berarti yang dimuliakan, dan Il yang berarti Tuhan atau Allah. Azazil artinya, yang dimuliakan Allah. Dan Allah memberi dia nama ini karena suatu sebab. Asal-usul Azazil. Pada zaman sebelum manusia, di bumi dipenuhi oleh bangsa jin, dan jin diciptakan oleh Allah dari api yang menyala. Umur jin bisa mencapai ribuan tahun dan sekali mereka melahirkan bisa mencapai puluhan anak. Suatu ketika mereka saling berperang, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu muncullah sesosok jin yang diberi nama Azazil. Azazil adalah jin yang tidak pernah berbuat dosa dan jahat selama hidupnya dan ia tinggal di Al-Haris. Al-Haris adalah suatu bangsa jin yang dimusnahkan oleh malaikat Jibril. Pada waktu itu Azazil masih balita, bayi 50 tahun, kenapa demikian? Karena jin usianya ribuan tahun usianya. Setelah diselamatkan Azazil yang masih bayi lalu dimusnahkanlah bangsa Al-Haris. Setelah bangsa Al-Haris musnah, Azazil dibawa oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril kembali ke alam malaikat maka Azazil tinggal bersama para malaikat. Solehnya dan kebaikan malaikat tertular pada Azazil yang hidup bersama para malaikat. 1000 tahun Azazil tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, maka derajat ia naik hingga sejajar dengan 10 malaikat yang utama yang wajib kita imani. Lalu bumi kembali dipenuhi oleh bangsa jin, karena bangsa jin jika melahirkan jumlahnya sangat banyak, sekali proses melahirkan itu bisa 50 anak jin. Setelah bangsa jin memenuhi muka bumi dan terjadi pertumpahan darah dan perang sesama jin, maka Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar, lalu kemudian dikirimkan kembali pasukan malaikat untuk menghukum mereka, kali ini dipimpin oleh Azazil. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan, menghukum bangsanya sendiri yang selalu berbuat maksiat, dan habislah mereka, atau bangsa jin tadi dan disisakan hanya beberapa pasang saja agar mereka tidak punah di muka bumi. Setelah kejadian tersebut Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat pun bertanya kenapa dan apa alasannya, dan para malaikat bukan protes kepada Allah ketika Allah menyatakan akan menciptakan makhluk yang baru, dari firman Allah tadi. Makhluk yang Allah akan ciptakan ini lebih mulia daripada bangsa jin. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir sebelum manusia diciptakan di bumi, bangsa jin akan berbuat dosa dan maksiat selama hidupnya, maka dari itu Allah berfirman, sebagaimana yang disampaikan tadi. Ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Azazil berpikir, aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa, aku satu-satunya jin yang Allah angkat dan tinggal di alam malaikat dan aku pernah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Sepertinya ini cara Allah menjadikan aku khalifah kembali ke muka bumi sebagai khalifah. Dengan yakinnya ia. Tapi yang terjadi adalah ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukanlah dia, melainkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Azazil pun marah dan Allah tidak suka dengan kesombongan yang ada di dalam hati Azazil, dia tidak mau menerima keputusan Allah. Tadinya Allah akan memuliakan dia. Maka Azazil tidak mau sujud kepada Allah dan dia tidak mau bergabung dengan Nabi Adam dalam sistem ini. Lalu Azazil menciptakan sistem tersendiri, menciptakan jalan hidup tersendiri. Allah membentangkan siratal mustaqim untuk Nabi Adam dan anak cucunya, maka Azazil membuat jalan saingan yaitu Sabili Tagut, di mana dirinya ingin diakui sebagai Tuhan dan menjadikannya Tuhan. Azazil membuat indah Sabili Tagut ini, indah dalam pandangan mata, indah dalam pendengaran dan indah dalam syahwat manusia. Maka sistem ajaran yang ia ciptakan menjadikan manusia banyak yang tertarik lebih kepada sistem iblis daripada sistem Allah. Maka muncullah mereka yang menjadi pengikut Azazil dari zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Isa ada Yudas Iskariot, dan di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dari sinilah kita paham, jalan siratal mustaqim ujungnya ke surga, dan jalan sabili tagut ujungnya neraka.
Inilah kenapa ada pasukan Allah dan pasukan syaitan, dan inilah kenapa ada Hizbullah dan Hizbu Syaitan. Setelah kejadian ini semua atas kesombongan dan pembangkangan dari Azazil, maka Allah memanggil Azazil dengan sebutan iblis dan merubah penampakannya menjadi buruk. Lalu Azazil menaklukkan bangsa jin dan syaitan ke dunia untuk menjadikan manusia sesat dan menjadi pengikutnya ke neraka. Azazil sendiri tidak suka dipanggil iblis, karena iblis yang artinya pembangkang. Setelah ia ke dunia, Azazil atau iblis mendapat sebutan terhormat dari para penganutnya, pengikutnya, yaitu Lucifer. Iblis atau Azazil menggunakan simbol segitiga ke bawah, terbalik, yaitu dengan arti dia ingin menjadi Tuhan bagi manusia dan jin. Dia mengarah ke bawah karena ingin menguasai dunia, dari atas menguasai bumi. Dan di bumi ada Dajjal yang sama-sama ingin mengaku Tuhan sebagaimana iblis menggunakan simbol segitiga ke atas. Pada suatu ketika mereka dipertemukan dan mereka bergabung menjadi dui tunggal, Tuhan yang satu tampak dan yang satu tak nampak pada pengakuan mereka sebagai Tuhan. Maka jadilah simbol pertemuan mereka seperti tadi. Nah, inilah filosofi dari mana asal simbol ini. Dan mereka adalah termasuk golongan kafir. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka, dan hukumannya adalah keluar dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengusir iblis dari surganya sesuai dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Iblis yang sombong bukannya bertaubat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Azazil dan Dajjal mempunyai kesamaan, sama-sama diberi umur panjang hingga akhir zaman dengan janji menyesatkan umat manusia sebanyak mungkin. Sama-sama dari negeri yang pernah dibinasakan oleh malaikat Jibril, dan sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika masih balita. Hingga sekarang kekacauan mereka masih ada sampai sekarang. Dan itulah kisah asal-usul Azazil yang jarang diketahui. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.